Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali. Mungkin untuk pertama kali di semester Dasal kelas 9. Sebelumnya kita sudah berjumpa tetapi tidak secara face to face atau mungkin belum tahu wajah saya. Karena kita berjumpa di classroom, kalau tidak salah. Di classroom saya sudah memberikan perkenalan berupa data diri saya, dan saya juga sudah memberikan tes kemampuan awal. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya sudah memberikan tes untuk mengetahui seberapa jauh atau prasyarat untuk kalian bisa memahami materi di kelas 9 ini. Baik, langsung saja. Untuk materi kelas 9 nanti ada beberapa yang mungkin sudah pernah dipelajari, tetapi di SMP nanti akan lebih mendalam untuk dipelajari. Untuk yang pertama itu adalah materi pangkat dan akar. Nih, pernah kalian belajar pangkat dan akar di SD, tapi mungkin ada beberapa materi yang belum disampaikan atau memang tidak disampaikan untuk tingkatan SD. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa nanti untuk absensi diisi di classroom agar kita nanti lebih nyaman. Oke, saya perkecil dulu. Langsung kita mulai. Ini untuk materi kita yang pertama adalah pangkat dan akar. KD, kompetensi dasar, itu adalah capaian yang harus kalian lampaui, harus kalian kuasai agar bisa dianggap KKM kalau bahasa kalian. Yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional. Jadi berpangkat bilangan rasional. Jadi ada nanti pangkatnya itu berbagai macam. Dan bentuk akar, kita belajar akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nanti yang kedua cuma di pangkat bulat saja. Meskipun hanya ada 2 KD, nanti kita akan menghabiskan ini dalam beberapa pertemuan, tidak cukup satu pertemuan saja. Karena itu saya pecah-pecah. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah operasi pangkat bilangan bulat dan sifatnya. Yang kedua adalah nanti kalian akan melakukan operasi pangkat bilangan bulat dan sifatnya. Jadi satu, kalian akan tahu dulu, bisa paham apa itu operasi pangkat bilangan bulat dan sifatnya. Yang kedua, nanti kalian bisa menghitung, mencari hasil, mencari nilai. Yang terakhir, nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pangkat bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan, di sini saya tampilkan gambar, mungkin agak kurang jelas. Ada 2 gambar. Kenapa saya tampilkan ini? Karena 2 hal ini nanti yang akan kalian temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mungkin kalian agak kurang jelas. Ini gambar bakteri, virus dan seterusnya. Yang kedua adalah bank. Nah, apa kaitannya ini dengan pangkat dan akar? Sering kita dengar bahwa di berita-berita terjadi, kalau kita musim pandemi seperti ini, pasti tiap hari ada berita COVID, lonjakan COVID dan seterusnya. Apa hubungannya dengan pangkat dan akar? Nah, lonjakan COVID ini sering dibicarakan sebagai dia bentuk eksponensial. Jadi peningkatannya itu peningkatan eksponensial. Artinya apa? Ada beberapa peningkatan, ada linear. Linear itu bertambah sedikit demi sedikit, stabil. Tapi eksponensial itu penambahannya berpangkat. Kalian bayangkan ketika kita menambahkan angka 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya itu semakin banyak, benar, tetapi semakin banyaknya itu pelan-pelan. Tetapi kalau eksponensial pangkat, kalau kita pangkatkan terus 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 8, penambahannya itu drastis sekali. Makanya disebut
penambahan secara eksponensial. Eksponensial itu nama lain dari pangkat. Bilangan eksponen sama dengan bilangan pangkat. Bank itu apa? Sama seperti bakteri yang berkembang biak, virus yang berkembang biak. Terkadang kita menabung di bank itu juga ada bunga. Nah, bunganya itu ada bunga majemuk, ada bunga biasa yang sering kalian kerjakan di SD. Nah, seringnya itu bunga majemuk yang bunganya itu berpangkat. Nanti semakin banyak, tetapi uangnya tidak semakin drastis banyak karena cuma kecil bunganya. Biasanya seperti itu. Itulah salah satu manfaat nanti kita bisa belajar untuk pangkat dan akar. Baik, selanjutnya yang pertama kita pelajari itu terkait bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Saya sampaikan di sini, bilangan berpangkat sering kalian jumpai di SD, sudah diajarkan Bapak Ibu guru SD. Contoh bilangan berpangkat kita contohkan. Contoh bilangan berpangkat. Nah, saya punya ada angka 2 katakanlah. 2 pangkat 3. Nah, ini sudah sering kalian temukan. Ada 2 unsur di sini, ada 2 elemen, yaitu angka 2 dan angka 3. Nah, masing-masing punya nama. Yang pertama, angka 2 itu sebagai apa? Kalau di dalam eksponensial, angka 2 ini adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok. Sedangkan angka 3 inilah eksponennya. Nah, ini pangkatnya. Eksponen atau pangkat. Ini ada 2 unsur. Nah, sebelum lanjut, tolong disiapkan bukunya, karena nanti kita tidak hanya menilai bagian pengetahuan saja, ulangan atau penilaian melalui Google Form, tetapi nanti saya minta kalian mencatat dan buku catatannya itu difoto sebagai tugas portofolio. Ya, ada 2 penilaian nanti, 1 untuk ulangan-ulangan, baik ulangan harian, baik ulangan tengah semester atau ujian semester, dan portofolio kalian. Jadi kalian punya dokumennya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk bilangannya sendiri tidak harus selalu bilangan bulat. Apa toh bilangan bulat itu? Nah, ada yang menyebutkan bilangan bulat itu adalah bilangan, semua bilangan baik positif maupun negatif dan nol. Tapi yang bulat, berarti itu apa? Enggak pecah. Nah, biasanya kalau mudahnya seperti itu. Contoh bagaimana? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya itu bilangan bulat. Sebenarnya ada banyak sekali bilangan, tapi level SMP mungkin nanti paling sampai di rasional. Ini sekarang contoh angkanya seperti apa? Contoh seperti ini. Pokoknya setengah, pangkatnya 3. Nah, ini sama, berarti yang disebut bilangan pokok adalah angka setengah atau bilangan setengah ini, pecahan, yang pangkatnya adalah 3. Jadi pahami ya ini ya. Nah, nanti ada juga mungkin angka, ada juga angka yang nanti bisa atas dan bawahnya berupa pecahan. Atas dan bawahnya berupa pecahan. Contoh seperti apa? Contoh, bawahnya pecahan 2/3, bilangan pokoknya pecahan. Pangkatnya juga pecahan 1/2. Nah, seperti ini. Ini juga sama, namanya bilangan berpangkat. Hanya saja tidak seperti atau biasa kalian temui di SD. Ada lagi apa? Ada lagi bawahnya biasa bulat positif, atasnya negatif. Bisa juga. Contoh 2, pangkatnya berapa? Pangkatnya negatif 3. Ini namanya bilangan berpangkat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di classroom, atau nanti kita pada saat Zoom bisa ditanyakan langsung, atau WA langsung ke saya. Nomornya sudah ada di classroom. Nah, untuk SMP tambahannya biasanya adalah yang ini SMP ini. Tambahan SMP nanti. Bagaimana cara menghitung itu?
Kalau yang atas ini mudah. Dulu SD sudah pernah dipelajari. Artinya 2 pangkat 3 itu apa? 2 dikali 2 dikali 2. Mungkin yang setengah juga sama, setengah pangkat 3 artinya apa? Setengah kali setengah kali setengah. Nah, tapi yang 2 ini mungkin kalian belum pernah belajar di SD. 2/3 pangkatnya setengah, 2 dipangkat min 3 atau negatif 3. Itu bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita pelajari di sini. Baik. Yang pertama itu terkait bilangan berpangkat. Intinya ada 2 unsur, yaitu bilangan pokok dan eksponen atau pangkatnya. Lanjut. Sekarang bagaimana kita menghitung? Nah, menghitung bilangan pangkat bulat. Pangkatnya bulat. Tadi kita tidak main pecahan dulu, kita main bulat dulu. Berarti bilangan pangkat tapi pangkatnya bilangan bulat. Contoh tadi saya ambilkan. Contohnya saya ambilkan 3 pangkat 3 atau jangan sama 3 pangkat 2. Ini artinya apa? Artinya 3 kali 3. Jadi sebanyak 2. N-nya sama dengan 2. Jadi sebanyak 2. Kalian bisa menghitung jawabannya berapa? Mudah. 3 kali 3 sama dengan 9. Ini yang dulu SD juga diajarkan. Berapapun pangkatnya, yang penting kalian bisa perkalian selesai. Sekarang bilangan pangkat bulat selain positif apa? Bisa negatif, bisa 0. Nah, kan juga ada yang nyebut 0 itu bilangan bulat. Nah, ini 3 pangkat 0. Kemarin saya munculkan di tes kemampuan awal ada beberapa yang salah. 3 pangkat 0 itu berapa? Kalau kalian punya kalkulator mungkin dihitung 3 pangkat 0 pasti hasilnya berapa? 1. Nah, ini sifat yang pertama yang perlu kalian ingat, bahwa angka berapapun ketika pangkatnya 0, itu pasti jawabannya 1. Mau dia positif, mau negatif, mau pecahan, selama pangkatnya 0 tetap dia hasilnya adalah 1. Jadi sifat yang pertama adalah A pangkat 0. A ini sebagai bilangan pokok, 0 sebagai pangkatnya, hasilnya pasti 1. Nih. Untuk bilangan bulat. Nanti ada bilangan bulat positif, ada 0. Ini yang bilangan bulat dulu secara umum. Terus bilangan bulat yang lainnya apa? Ini nanti kita akan pelajari semua. 3 pangkat min 2. Nah, ini ngitungnya gimana? Perhatikan tadi. Kalau pangkatnya dia bulatnya positif 2, berarti sebanyak 2. Maka 3 sebanyak 2 perkaliannya. Tetapi kalau pangkat negatif bagaimana? Nah, ini kita akan belajar sifat. Jadi gunanya sifat itu apa? Gunanya sifat adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan secara sederhana. Kita pakai sifat. Nah, sifatnya apa? Nanti kita pelajari. Nih, jadi ada contoh bilangan pangkat, tapi pangkatnya bulat. Pangkat-pangkatnya ini pangkat. Oke, paham maksudnya saya? Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita spesifik sekarang. Bilangan pangkat bulat positif. Jadi pangkatnya yang positif, bulat positif. Angka bulat positif tadi saya bilang ada yang memasukkan 0, 1, 2, ada yang tidak memasukkan 0, bebas. Tadi 0, diingat sifat yang pertama, ketika semua angka dipangkatkan 0, maka dia akan menghasilkan angka 1. Nah, sekarang kita tidak bicara 0 lagi, 0 sudah kita bahas tadi. Sekarang kita bicara pangkat bulat biasa. Sekarang bilangan pokoknya boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan, tapi pangkatnya positif. Nah, kemarin saya munculkan semua itu angka-angka di tes kemampuan awal. Contoh yang pertama. Contoh 1. Nah, baik, contoh 1. Kita ambil bilangan pokok positif, pangkatnya juga positif. Bilangan pokoknya positif, pangkatnya
positif. Contoh berapa tadi, kita ambil 3 pangkat 2 atau 4 pangkat 3. Ini artinya apa? 4 kali 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16, 16 kali 4 berapa? 64. Biasa, standar. Kuncinya apa? Bisa perkalian. Terus yang selanjutnya contoh 2. Oke, contoh 2. Contoh 2. Bilangan pokoknya negatif. Nah, tapi pangkatnya apa? Pangkatnya tetap positif. Nih. Contoh bagaimana? Min 4 pangkat, saya kurung, 3. Artinya apa? Sama. Berarti min 4 kali min 4 kali min 4. Ingat, aturan perkalian ketika positif kali positif, positif kali negatif, negatif kali negatif, harusnya sudah diajarkan. Hasilnya berapa? Yang ini, negatif kali negatif itu positif. Kali berapa? Min 4 lagi. Ini bagi yang sudah cepat langsung saja. Hasilnya berapa? Min 60. Min 60. Sekarang ada kasus kemarin saya berikan, juga ada beberapa yang salah. Angkanya itu tanpa kurung. Contoh seperti ini. Min 4 pangkat 2. Artinya apa? Berbeda dengan yang bawahnya ini. Min 4 tapi dikurung dengan pangkat 2. Bedanya apa? Kalau seperti yang nomor atas, min 4 pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan cuma apa? 4-nya saja, minnya tetap. Jadi min 4-nya yang pangkat ini loh. Kali 4. Sama dengan berapa? Ya min 16. Tetapi kalau yang bawah itu semuanya, berarti siapa? Min 4 kali min 4 sama dengan 16, positif dan negatif. Ini hati-hati. Perbedaannya sangat signifikan untuk bilangan pangkat negatif. Maaf, ini keliru, bukan positif tapi negatif. Inilah yang dimaksud dengan bilangan pangkat tapi bulat positif, pangkatnya yang positif. Nanti bisa ditulis, maaf tulisannya agak jelek, nanti bisa diperbaiki sendiri. Selanjutnya, nah sekarang pangkat bulat negatif. Oke, bilangan pangkat bulat negatif. Nih, contohnya seperti apa? Contoh pangkat bulat negatif itu yang pertama dulu, bilangan pokoknya itu adalah positif, pangkat yang negatif. Berarti apa? Berarti nanti contohnya seperti ini, 2 pangkatnya min 3. Ini bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita harus pakai apa? Sifat. Sifatnya apa? Ketika ada angka berapapun dipangkatkan negatif, itu bisa berubah jadi pangkat positif dengan cara apa? Diubah jadi bentuk per. Nah, 1 per turun. Nah, ini sifatnya. Jadi untuk menjawab soal yang ini cukup dengan gini, 1 per 2 pangkat 3 sama dengan siapa? 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 8. Cukup mudah ya. Ini contohnya seperti ini. Sekarang kalau bilangan pokoknya negatif bagaimana? Bilangan pokoknya negatif.
Oh, bilangan pokoknya negatif. Bilangan pokok negatif, pangkatnya juga negatif. Berarti contoh seperti apa? Contoh seperti ini, hati-hati dengan tanda kurung dan tanpa kurung dengan operasi negatif. Saya berikan dua contoh. Dengan tanda kurung dulu, min 2 pangkat 3. Saya genapkan biar beda pangkatnya. Pangkat 4 seperti ini. Nah, maaf, min 4 karena negatif ya. Kita ubah dulu sepernya, diubah seper. Min 2 nya bagaimana? Tetap gak akan berubah, yang berubah cuma pangkat. Nah, artinya apa nanti? Artinya 1 per min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak berapa? 4. Nih, semuanya ada 4. Ketemunya berapa? Min kali min positif kali min negatif kali min positif. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 1/16. Contoh yang kedua. Yang kedua apa? Tanpa tanda kurung. Min 2 pangkat min 4. Tanda min di sini tidak nempel di 2. Tapi apa? Tetap min. Min 1/2-nya yang turun. Nah, ini. Nah, di minnya biarkan saja. Tidak apa-apa. Kalau mau diturunkan silahkan, tetapi nanti tetap tidak akan seperti yang di atasnya. Jadi hasilnya min 1/2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan min 1/16. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya kira paham ya. Hati-hati dengan tanda negatif tanpa kurung dan dengan kurung. Dan yang terakhir nih soal, kalian juga sudah di share modulnya. Di halaman 4 dan 5 saya ambil beberapa saja. Yang nomor atas itu adalah pengertian, penjelasan. Yang nomor 2, 3, 4 itu cara menghitung. Baik, kita bahas satu sampel. Baik, saya bahas yang ini dulu. Yang saya kasih merah aja ya. Merah biar kelihatan. Saya bahas yang ini, yang C. C di situ tertulis apa? C di situ tertulis 3,5 kali 3,5 kali 3,5 sebanyak berapa kali itu? 5 ya. Kali 3,5 kali 3,5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Perintahnya apa? Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi yang ini itu sebagai bilangan pokok. Berarti ini 3,5. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Nah, ini seperti ini. Bisa dipahami? Terus yang D. Yang D sama. N sebanyak berapa? Nanti N pangkat sekian. Nanti dicoba sendiri. Sekarang nomor 2. Nomor 1 C. Sekarang yang nomor 2 saya ambil. Nah, ini hati-hati. Nomor 1 silakan kerjakan sendiri, itu mudah. Yang B, nah ini saya ambil yang B dulu. Ini contohnya. Berarti siapa? 3/4 pangkat 5. Pecahan pangkatnya berapa? Pangkatnya positif 5. Artinya apa? Artinya dia 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 sampai sebanyak 5 kali. Terus mengalikannya bagaimana? Mungkin ada yang lupa bagaimana cara mengalihkan pecahan. Ketika ada pecahan kali pecahan, maka pembilang kali pembilang semua, penyebut kali penyebut semua. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu harus samakan penyebutnya baru ditambahkan pembilangnya. Kalau ini kasusnya kali semua. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? Dihitung. Nanti ketemunya berapa? Ini diselesaikan sendiri.
Nah, sekarang sama halnya dengan itu. Ini sekarang yang C. Nanti yang D silahkan dicoba. Yang C ada A pangkat min 3. Nah, seperti tadi sifatnya, ketika ada pangkat negatif dia apa? Turun. Jadi apa? A pangkat 3. Udah selesai. Ini saja. Paham ya? Ini yang nomor 2B. Sekarang nomor 3 saya kira nggak ada masalah, itu cuma disuruh mencari bilangan yang terbesar yang merupakan bentuk pangkat dari bilangan 3 dan min 4. Sekarang kita lanjut nomor 4 saja. Nomor 4 hanya disuruh mengubah menjadi bentuk pangkat negatif. Contoh saya ambil yang ini, nanti yang lain dicoba sendiri. B dan D. 4B. Ketika ada pangkatnya di bawah, nah ini per, dari kebalikan dari sifat tadi. Ketika kalau dia di atas negatif, turun jadi positif. Kalau yang ini di bawah positif, berarti apa? Naik jadi negatif. Saya tulis saja nggak apa-apa. A pangkat 5-nya jadi apa? Negatif. Angka 1 kali berapapun ya hasilnya dia sendiri. A pangkat min. Terus yang selanjutnya, yang D. Yang D sekarang 5 X pangkat 4. Nah, yang naik siapa? X pangkat 4. 5-nya bagaimana? Tulis saja 5. X-nya jadi pangkat berapa? Min 4. Silakan mau nulis X seperti apa, ada yang nulis X pakai lengkung, boleh silakan. Jadinya berapa? 5 kali ini ya sudah 5X pangkat min. Seperti ini udah Pak, jadi untuk pangkat negatif. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari untuk modulnya lagi. Ada banyak sekali soal-soal di situ. Untuk materi kita hari ini cuma terkait dengan operasi bilangan pangkat, cara menghitung bilangan pangkat bulat, baik positif, negatif, yang tadi saya contohkan dengan soal-soal di modul juga ada. Saya kira itu. Nanti akan ada kuis silakan dicek di classroomnya. Nanti silakan dikerjakan semampunya. Sekali lagi jangan lupa absensi diisi. Terus video ini dipelajari baik-baik, dicatat di bukunya. Jangan sampai cuma dilihat nggak dicatat, nanti lupa. Karena nanti bukunya itu untuk tugas portofolio. Nanti di classroom ada Google Form berisi soal kuis yang nanti seperti kemarin nilainya langsung keluar untuk mengecek seberapa jauh kemampuan kalian setelah mempelajari materi ini. Saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa di-share langsung ke saya melalui WA, melalui komentar grup di classroom, atau nanti bisa tanya pada saat ketemu dengan saya. Misalkan nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Jika ada kurangnya, ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.